warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widyarti SPD MPD sebagai mentor sekaligus Kepala Sekolah SMA Negeri Nusa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, peserta seminar pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya atas nama Murwastuti Riptaningrum pada hari ini ingin menyampaikan hasil dari laporan rencana kerja yang saya buat. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, dan apabila masih banyak kekurangan, mohon kritik dan sarannya karena dalam tahap belajar Bapak Ibu. Untuk visi misi Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Visi dari SMA Negeri 1 Binangun yaitu beriman, bertakwa, unggul dalam prestasi, berkearifan lokal, sehat, dan berwawasan lingkungan. Untuk kali ini saya akan langsung memaparkan rencana hasil kerja saya, yang mana pertama rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Rencana hasil kerjanya meningkatkan hasil kerja aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivasi interaktif, di mana ada aspek indikator dan target. Kualitasnya jumlah dokumen aktivasi kinerja guru saya. Dokumen kualitasnya meningkatkan hasil aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivasi interaktif 100%. Waktunya 12 bulan atau 1 tahun. Rencana hasil kerja, kegiatan dan tahapan menyusun laporan hasil observasi kinerja guru, antara lain menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, mewujudkan pelaksanaan observasi, melaksanakan percakapan pra-observasi, melaksanakan observasi pembelajaran, melaksanakan percakapan pra-observasi, dan melaksanakan tindak lanjut. Rencana hasil kerjanya yaitu tentang output laporan hasil observasi kinerja guru. Penerapan nilai-nilai bertahap. 1. Saya menyusun laporan secara objektif dan konstruktif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, saya melakukan observasi dengan teliti dan detail serta menyusun laporan dengan analisis yang mendalam dan profesional berorientasi pada kompeten. Yang ketiga, saya mampu menyesuaikan diri dengan metode observasi jika terdapat perubahan jadwal atau kondisi pembelajaran di kelas. RHK yang kedua, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerjanya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Aspek kualitas dan indikatornya jumlah sertifikannya dan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Targetnya 8%. Kualitasnya meningkatkan kompetensi melalui partisipasi dalam kegiatan seperti seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan di bidang pendidikan. Targetnya 100%, waktunya 1 tahun. Kegiatan dan tahapan mengikuti kegiatan seminar atau webinar di bidang pendidikan, mengisi link pendaftaran webinar, mengikuti webinar atau summit, melakukan tanya jawab saat webinar. Output kegiatan tentang sertifikat dan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi atau simposium. Penerapan nilai-nilai bertahap. Saya aktif mengikuti seminar, webinar, dan dengan tujuan memperkaya pengetahuan dan keterampilan demi meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan di tempat. Yang kedua, saya mengikuti seminar atau webinar secara penuh dan aktif serta membuat catatan penting yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan laporan dan kepada atasan. Yang ketiga, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerjanya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Aspek indikator dan targetnya kualitas jumlah sertifikat pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Kualitas
tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Targetnya 100%, waktunya 1 tahun. Kegiatan dan tahapannya menyusun rencana pembelajaran, mengikuti pelatihan mandiri, melaksanakan aksi nyata, mempelajari modul pada PMN seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Outputnya sertifikat pelatihan mandiri, penerapan nilai-nilai berhak. Saya mengikuti pelatihan mandiri dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan semua modul dan tugas yang diberikan. Yang kedua, saya memilih pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugas seperti penggunaan teknologi pendidikan, manajemen kelas atau soft skill. Yang keempat, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerjanya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta, berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Aspek indikator dan targetnya, kualitas dalam bidang berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar, kualitas pengelolaan tugas tambahan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung layanan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan. Rencana hasil kerja tentang kegiatannya, menyusun rencana mengikuti kegiatan praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar, mengisi pendaftaran praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar, mengikuti webinar atau Zoom, melakukan tanya jawab saat praktik baik dilaksanakan. Sertifikat kegiatan berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Kebetulan di sini di komunitas belajar PPKN, insya Allah kalau nggak PPKN ya sosiologi karena saya mengambil 2 mata, saya sering mengikuti berpengalaman Bapak Ibu. Penerapan nilai baiknya, saya memanfaatkan kesempatan dalam komunitas belajar untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru, terutama dalam bidang pendidikan. Saya menyesuaikan rencana kegiatan praktik baik jika terdapat perubahan kebutuhan atau situasi lapangan. Saya aktif berbagi pengalaman, sumber daya ide dan untuk memperkaya kegiatan komunitas belajar. Yang kelima, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, yaitu tentang persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Aspek indikator dan targetnya, kualitas jumlah laporan hasil kegiatan observasi praktik pembelajaran, 2 dokumen, mohon maaf itu ngantuk Bu. Kualitasnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan dalam observasi praktek pembelajaran. Proses ini melibatkan persiapan, melaksanakan dan diskusi tindak lanjut. Kegiatan dan tahapan melaksanakan observasi praktek pembelajaran, persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Melakukan percakapan ke observasi, melakukan observasi, melaksanakan percakapan pasca observasi dan tindak lanjut. Menyusun laporan observasi praktek pembelajaran dengan sejawat. Waktu kegiatan, laporan kegiatan observasi praktek pembelajaran. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Saya menguasai materi yang akan diobservasi sehingga dapat memberikan penilaian yang tepat dan sasaran yang relevan untuk peningkatan pembelajaran. Saya fleksibel dalam menyesuaikan pendekatan observasi jika terjadi perubahan di kelas, penggunaan metode atau metode pembelajaran yang tidak terduga. Saya menggunakan hasil observasi untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih baik secara kolaboratif dengan guru yang diobservasi. Lampiran juga ya. Masih 15 menit. Masih dia lama nih sebenarnya. Saya bacakan semuanya ke Bapak Ibu karena saya ada 9. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipasi. Rencana hasil kerja terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Aspek indikator dan targetnya, jumlah dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan 4 dokumen, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru bertujuan untuk mengukur sejauh mana guru berhasil menerapkan perbaikan dalam praktek mengajarnya yang berujung pada peningkatan hasil pembelajaran peserta didik. Waktunya 1 tahun.
Kegiatan dan tahapannya menyusun dokumen melaksanakan kurikulum operasional satuan pendidikan, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyusun visi-visi asesmen pembelajaran, menyusun soal asesmen pembelajaran, mengevaluasi. Outputnya dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, penerapan nilai-nilai berakhlak. Saya mengikuti pelatihan atau workshop terkait menyusun KOSP dan memperbaharui pengetahuan tentang kebijakan kurikulum terbaru. Saya fleksibel dalam menyusun dan merevisi KOSP sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah atau dinamika kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Rencana hasil kerja pelaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Aspek indikator dan targetnya, jumlah dokumen rangkuman kehadiran guru, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang selanjutnya, kegiatan tahapan melaksanakan pembelajaran di kelas atau tatap muka, menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran di kelas, melakukan refleksi dan evaluasi. Outputnya, dokumen rangkuman kehadiran guru. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya menyusun KOSP yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, meningkatkan kualitas proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah. Saya menyusun dokumen KOSP dengan data yang valid dan analisis kebutuhan sekolah yang mendalam serta menyusun program-program yang jelas dan terukur. Saya menggunakan berbagai referensi dan sumber yang kredibel dalam menyusun KOSP, termasuk pendekatan pembelajaran inovatif, strategi pendidikan yang efektif. Yang kedelapan, rencana hasil kerjanya, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Meningkatnya rencana hasil kerjanya, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kegiatannya, melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelayanan terhadap peserta didik yang saya empu, melakukan pembinaan pelayanan kepada peserta didik. Outputnya, menyusun program kegiatan perwalian dan pada awal semester, melaksanakan atau melakukan pembinaan pelayanan kepada peserta didik secara periodik dan terjadwal. Yang mana, karena di SMA Negeri 1 Binangun, kebetulan banyak sekali anak-anak yang bermasalah, sehingga selain ini kita juga melakukan melalui WhatsApp, berkolaborasi dengan orang tua juga, mengadakan suatu komunikasi nih Bapak Ibu. Menerapkan nilai berakhlaknya menggunakan buku panduan wali kelas untuk memantau perkembangan peserta didik. Saya berdiskusi dengan pihak orang tua wali peserta didik dalam menangani kasus-kasus yang dilakukan. Yang terakhir, rencana hasil kerja pimpinan, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran, terlaksananya bimbingan ekstrakurikuler. Di sini kebetulan saya mengampu ekstrakurikuler pramuka bersama Ibu Rohani ya. Jumlah laporan pembimbingan ekstrakurikuler pramuka, tingkat kesesuaian terlaksananya kegiatan bimbingan dan pelatihan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan dan tahapan melaksanakan kegiatan bimbingan dan latihan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang sudah terjadwal, menyusun program kerja kegiatan pramukaan, melakukan pembinaan dan kepada pengurus Dewan Anggaran, melaksanakan evaluasi dengan Dewan Pembina dan yang lain setiap 1 bulan sekali. Outputnya, menyusun program kerja kepramukaan di setiap awal semester, melakukan pembinaan pada pengurus DA secara periodik, terjadwal sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan program kegiatan latihan. Penerapan nilai berakhlak melibatkan rekan pembina yang lain dalam menyusun program kegiatan tersebut secara bergantian, dan rekan pembinanya memberikan pembinaan kepada pengurus DA. Ya, itulah hasil yang saya catat untuk seminar kali ini. Ada pertanyaan? Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena masih dalam tahap belajar Ibu, Bapak semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.